Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Febriani Putri, kelas manajemen 3 dengan nomor BP 19 10 11 55 31 01 14, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang PT Bio Farma. Untuk itu, jangan skip videonya ya. Happy watching! Sediain 3 pertanyaan tentang perusahaan Bio Farma. Jadi, langsung aja kita bahas apa itu perusahaan PT Bio Farma. Yang pertama, pertanyaannya yaitu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan produk apa saja yang dihasilkan. Farma merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang farmasi dengan spesialisasi sebagai produsen vaksin dan antisera. Didistribusikan dan dipakai lebih dari 130 negara. Selain itu, Bio Farma juga berfokus pada pemasaran, perdagangan, dan distribusi produk biologi, farmasi, dan alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta menyediakan fasilitas pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik. Jadi itu pertanyaan yang pertama, dan langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa saja hambatan yang dialami oleh perusahaan tersebut dalam melakukan bisnisnya? Hambatan pemasaran vaksin Bio Farma terdapat pada faktor biaya pengiriman yang relatif mahal. Selain itu, tingginya daya saing vaksin dengan negara-negara lain juga menjadi salah satu aspek, seperti negara Senegal yang secara geografis berdekatan dengan Prancis, sehingga Senegal lebih memilih impor dari negara Prancis karena biaya pengiriman yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana dampak kekuatan globalisasi terhadap perusahaan tersebut? Seperti wabah pandemi COVID-19 menjadi ancaman dunia yang menginfeksi jutaan penduduk dunia. Oleh karena itu, semua penyakit akibat infeksi virus atau drug of choice yang pengobatan utamanya adalah vaksin. Sebab kondisi ini menjadi peluang emas bagi PT Bio Farma untuk turut serta dalam menemukan vaksin COVID-19. Masuk mengenai teknologinya. Jadi, mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, seringkali perubahan yang terjadi memberikan tekanan bagi masyarakat atau perusahaan yang mengikuti perubahan tersebut. Dampak dari perubahan tersebut kerap menimbulkan banyak masalah menyangkut tenaga kerja dan sumber daya manusia dibandingkan dengan manfaat dan pembangunannya. Hal ini tentu saja akan mengubah kondisi pekerjaan dan mengurangi tingkat kepuasan kerja seseorang. Menurut hukum, kebijakan di Indonesia saat ini masih terkendala dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tertinggal dengan ketentuan di bidang obat-obatan. Masih banyak warga Indonesia yang terjangkit dengan virus corona, dan angka kematian semakin hari semakin bertambah. Sebagian masyarakat masih saja tidak menggunakan masker dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Sekarang sudah dikeluarkan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan dari pemerintah. Maka dari itu, kita perwakilan dari masyarakat cobalah ikut dan patuhi aturan yang ada. Segi politik, masyarakat Indonesia sangat pandai dalam berpolitik, baik masyarakat kalangan tinggi maupun rendah. Semuanya sama-sama memiliki akal dan pikiran yang cerdas dalam berpolitik. Jadilah orang yang berguna untuk bangsa,
bukan memperbodoh masyarakat atau mengkhianati. Tanamkanlah sikap jujur dan rela mati untuk bangsa dan negeri kita, Indonesia merdeka. Sekian presentasi dari saya, Febriani Putri, mengenai PT Bio Farma. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf ya. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe supaya channel saya makin berkembang. See you next time. Bye-bye.